Ya, pemirsa, pelaku kejahatan di Jakarta kian hari kian nekat bahkan saat siang hari dan di keramaian seperti kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kali ini korbannya seorang warga yang akan masuk ke stasiun untuk naik kereta, ditodong dan diserang dengan senjata tajam hingga terluka. Pemuda yang tengah berjalan kaki untuk naik kereta ke Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat ini ditodong dengan senjata tajam. Pelaku nekat beraksi siang bolong di tengah keramaian. Saat mempertahankan dompet dan ponselnya, korban luka terkena senjata tajam pelaku. Ironisnya tidak ada satupun yang menolong korban, padahal kondisi tengah ramai. Pelaku sudah ditangkap tim Jatanras Polda Metro Jaya. Masih dari kawasan Tanah Abang, pemirsa, seorang wanita penjaga toko diserang secara tiba-tiba dengan senjata tajam saat akan tutup toko. Belakangan terungkap pelaku adalah mantan kekasih korban yang sakit hati diputus cintanya. Karyawati toko bersama rekannya tengah menutup toko pakaian di sebuah pusat perbelanjaan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban berinisial F tiba-tiba didatangi oleh pelaku yang langsung menganiaya korban dengan senjata tajam dan melarikan diri. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap dua pelaku. Pelaku utama MNA, mantan kekasih korban, berniat membunuh korban, diantar oleh rekannya berinisial FF yang dijanjikan dibayar 2,4 juta rupiah oleh MNA. Pelaku sakit hati diputuskan oleh korban. Ternyata kita ke tempat kerjanya itu dapat informasi bahwa dia ada datang namun belum pulang. Kita tunggu sekitar 1 jam, kemudian dia datang, di jalan dia datang dan sempat bersanggungan dengan anggota kita, kemudian sempat kejar-mengejar. Korban terluka dilarikan ke RSUD Tanah Abang. Dari Jakarta, Randi Sanjaya, iNews melaporkan. Bisa kasus pembunuhan ibu dan anak menggembarkan warga Tambora, Jakarta Barat. Ibu dan anak ditemukan tewas di bak penampungan air rumahnya. Yang lebih mengejutkannya lagi, pelaku pembunuhan diduga anak bungsu korban. Teka-teki hilangnya ibu dan anak perempuan Chong Siolan 60 tahun dan Eka Serlawati 35 tahun di Tambora, Jakarta Barat diungkap polisi. Sebelumnya, korban Chong Sio dilaporkan hilang oleh anak bungsunya Roni ke Mapolsek Tambora. Roni curiga korban hilang bersama kakak perempuannya Eka. 2 hari kemudian, warga curiga mencium bau tak sedap dari dalam rumah korban berlantai 3. Tempat penampungan air sumber bau tak sedap dibongkar. Kedua jenazah korban mulai rusak ditemukan. Sejumlah luka didapati di kepala dan tubuh kedua korban. Menurut tetangga, tidak ada hal mencurigakan sebelum pembunuhan terjadi. Sepekan lalu korban Chong Sio pamit ke tetangga ingin pulang ke kampung ke Kebumen. Tapi dia posisi udah pakaian rapi, bilangnya mau pulang kampung. Iya, setahu saya udah pulang kampung. Saya mah tahu-tahu dia ada di IG, ya hilang katanya. Perasaan pulang kampung gitu doang. Nah, bau-bau nggak enak. Kecium bau. Kecium bau. Iya. Posisinya ada di mana Bu almarhum? Di apa sih, di itu air? Spiteng atau gimana? Bukan. Apa namanya? Tempat penampungan air. Kami lakukan pemeriksaan terhadap 3 orang. Kemudian hari Jumat kami lakukan pemeriksaan lagi sebanyak 4 orang dan total orang yang sudah kami lakukan pemeriksaan sampai hari Senin ini ada 8 orang saksi. Di mana kami mohon doanya agar pelaku bisa dapat segera kami tangkap. Polisi telah mengantongi identitas pelaku, diduga dikenal baik oleh kedua korban. Dugaan diperkuat, tidak ada kerusakan pada pintu rumah korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Meski sudah sepekan viral dan jadi sorotan, minyak kita kemasan 1 liter dan 2 liter yang tidak sesuai takaran ternyata masih beredar di pasaran. Minyak kemasan yang di label tertulis berisi 1 liter setelah ditakar ternyata hanya berisi 750 hingga 800 ml. Saat sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman mendapati indikasi kecurangan pada minyak kita. Rp18.000. Masih ada saya tuh berarti Ya. Saat ditakar untuk minyak kita kemasan 1 liter ternyata isinya hanya 700 hingga 800 ml.
Harganya pun dijual Rp18.000, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter. Sementara untuk minyak kita kemasan 2 liter didapati isinya hanya 1,9 liter. Satgas Pangan dan Barreskrim Polri turun tangan menyelidiki dugaan kecurangan yang merugikan konsumen ini, termasuk memeriksa pihak PT Aneka Eka Global Asia selaku produsen minyak kita. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh, ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Jika terbukti melanggar, izin usahanya akan dicabut. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecek harga bahan pangan ke Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Dari sejumlah harga pangan, harga cabai rawit merah yang melonjak paling tajam mencapai Rp120.000 per kilogram. Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Pasar Keramat Jati untuk mengecek harga sejumlah harga pangan. Dan memasuki pekan kedua Ramadan, harga pangan yang masih tinggi diantaranya adalah cabai rawit merah, bawang merah, dan juga daging ayam serta daging sapi. Untuk mengatasi kenaikan harga, Pemprov DKI akan terus memastikan pasokan lancar dan terpenuhi di setiap pasar. Pasar Keramat Jati, tapi juga di tempat-tempat lain. Hari ini setiap hari kita memberangkatkan 10 truk untuk melakukan subsidi di daerah-daerah, di tempat-tempat yang kemudian misalnya mengalami kekurangan stok seperti yang tadi barusan. Pemirsa, cerita miris terselip di tengah kabar duka ibu dan anak meninggal terseret banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Suami korban ternyata sempat berbohong bahwa istri dan anaknya selamat. Bahkan suami tetap santai berjualan saat tim SAR berjibaku mencari kedua korban. Warga kesal dan murka kepada Aang, suami sekaligus ayah dari ibu anak yang tewas dalam banjir bandang di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Warga emosi lantaran sikap Aang yang tidak peduli atas nasib istri dan anaknya. Alih-alih ikut mencari istri dan anaknya yang hilang terseret banjir, Aang justru santai berjualan. Ia bahkan membuat video bohong yang menyebut istri dan anaknya selamat dan telah mengungsi. Ternyata anak saya ada di wilayah Cikakak, Desa Marga Laksana, Kampung Ciganas. Alhamdulillah selamat. Kebohongan Aang terungkap setelah tim SAR menemukan jenazah Santi 40 tahun dan anaknya Nurul 3 tahun. Keduanya ditemukan dalam kondisi berpelukan di bawah tumpukan sampah dan puing bangunan. Ibu dan anak balitanya ini terseret derasnya air bah saat banjir menghantam rumah kontrakannya Kamis pekan lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir bandang di Sukabumi, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terjun ke Sungai Cipalabuan membersihkan sampah. Kang Deddy juga merekrut pemulung untuk memungut sampah di sungai dengan upah Rp100.000 per hari. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turun ke Sungai Cipalabuan, Sukabumi membersihkan sampah bersama warga dan sejumlah pejabat daerah setempat. Kang Deddy dan timnya basah kuyup membersihkan tumpukan sampah yang menutup aliran sungai. Saat bertemu dengan pemulung, Kang Deddy spontan meminta mereka untuk menjadi petugas pemungut sampah. Deddy menawarkan upah Rp100.000 per hari. Pak, kalau saya kasih kerjaan Bapak mulai hari ini, ya kan? Iya, Pak. Bapak mungutin sampah di sungai. Ya, dikumpulin, diangkut ke pinggir, nanti ada petugas yang ngangkutnya. Ya, ya. Tiap hari Bapak menjadi pekerja tetap mungutin sampah, mau nggak? Siapa? Mau nggak? Mau, Pak. Benar. Benar. Sehari Rp100.000. Iya. Mau. Mau. Sebelumnya banjir bandang yang terjadi di Sukabumi merendam 150 rumah. 3 orang tewas dan 5 lainnya hilang.
Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu setelah membongkar sejumlah bangunan wisata di Puncak karena diduga jadi biang kerok banjir Jabodetabek, Kementerian Kehutanan dan ATR BPN menyegel 7 villa di Puncak Bogor. Belasan villa lain juga akan disegel. Pasca banjir melanda wilayah Jabodetabek, kawasan wisata Puncak yang menjadi hulu Sungai Ciliwung menjadi sorotan. Villa Forasil berdiri di hulu Das Ciliwung disegel karena melanggar aturan. 7 villa berdiri di kawasan hutan produksi, 15 villa lain di lokasi berbeda akan disegel dalam waktu dekat. Hal ini juga untuk mencegah banjir imbas pembangunan liar di kawasan hutan. Pemilik villa diminta membongkar bangunan villa sendiri. Apabila peringatan diabaikan, villa akan dibongkar paksa. Ini terdapat 7 villa, ini masuk kawasan hutan produksi. Dan selanjutnya kami telah mengidentifikasi terdapat 15 titik yang lain yang akan juga kami lakukan penertiban. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi 2 kali mendatangi lokasi. Deddy meminta bangunan milik BUMD yang melanggar aturan dibongkar. Lokasi ini sebagai kawasan hutan Cisarua akan ditanami pohon. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, program makan bergizi gratis tetap berjalan saat Ramadan. Bedanya menu yang diberikan bukan lagi nasi, lauk, dan sayur, tetapi berupa makanan kering yang tahan lama sampai sore. Ada Raisa Nadia di SDN 15 Slipi, Jakarta Barat. Raisa, boleh di-spill nih, apa saja isi paket MBG Ramadan? Ya Wiki dan juga pemirsa, di tempat saya berada yaitu di SDN 15 Slipi, Jakarta Barat. Selama bulan Ramadan, program makan bergizi gratis masih terus berjalan. Sekolah ini masih tetap mendapatkan makan bergizi gratis, tapi tentunya ada penyesuaian di menunya. Ada beberapa menu makanan yang diganti karena disesuaikan agar tetap aman dan juga layak dikonsumsi pada saat buka puasa nanti. Nah, kalau biasanya kita lihat makan bergizi gratis yang biasa itu disajikan di kotak makan, ini saya pantau disajikannya di goodie bag seperti itu. Nah, ini kita tanya-tanya ya. Halo, namanya siapa, Dek? Bilkis. Bilkis, Bilkis, hari ini puasa nggak? Puasa. Kemarin-kemarin puasanya full nggak nih, Bilkis? Puasa full. Oke, kita coba lihat sama-sama ya. Ini makan bergizi gratisnya dapat apa aja sih? Boleh ya? Oke, ada biskuit, pemirsa. Terus ada kurma, ada susu, lalu juga ada susu. Oke, ada telur, ini telur rebus ya pemirsa. Ada lagi? Udah. Oh, udah ya. Oke, Bilkis kira-kira suka nggak nih semua makanannya? Suka. Nanti pas di rumah dihabisin nggak nih? Dihabisin. Oke, terima kasih ya Bilkis. Nah pemirsa, itu kalau dilihat memang secara gizi ada perbedaan dibandingkan dengan makan bergizi gratis biasanya yang lengkap, ada sayur, karbohidrat, dan lain-lainnya. Ini menurut pantauan saya lebih ke hanya membatalkan puasa saja nanti agar anak-anak di sini tidak jajan sembarangan dan juga bisa berhemat. Tapi kalau untuk selama bulan suci Ramadan ini hanya berupa snack ringan yang mereka bisa bawa pulang untuk berbuka di rumah gitu. Kembali ke studio, Wiki. Terima kasih Nadia atas laporan dari Anda. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan Badan Gizi Nasional soal potensi penyimpangan anggaran makan bergizi gratis. Salah satunya dugaan pengurangan harga makanan dari semula Rp10.000 menjadi Rp8.000 per porsi. Supaya dilakukan pengecekan dan diterima sangat baik oleh Dadan untuk dilakukan ya perbaikan-perbaikan, kemudian mungkin hal-hal yang menjadi masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemirsa, waspada BBM oplosan. Mengoplos Pertalite dan Gasoline merupakan hal yang kemudian dilakukan di sebuah SPBU di Medan, Sumatera Utara, disegel polisi. Praktik ilegal ini ternyata sudah berlangsung 1 tahun dan kualitas oktan turun dari 90 menjadi 87.
Tiga tersangka terekam bersekongkol menggunakan truk pengangkut yang telah habis masa kontrak kerjasama dengan Pertamina. Truk tangki memuat 8.000 liter gasolin yang dipindahkan ke tangki timbun untuk dicampur dengan Pertalite dan dijual ke konsumen di SPBU Jalan Flamboyan Raya Medan Tuntungan. SPBU ini pun disegel polisi dan 3 orang ditetapkan tersangka. Praktik oplos Pertalite dan gasolin ini telah berlangsung selama 1 tahun dalam sepekan memasok 3 kali di mana oktan turun dari 90 menjadi 87. Puasa ini nanti akan kita dengar sama-sama dari Pertamina setelah melakukan uji lab. Pertamina setelah melaksanakan uji lab 2. Yang pertama uji lab di tangki itu sendiri dan yang kedua uji lab di tangki tinggi. Hasil pengujian memang terbukti bahwa kualitas BBM tidak sesuai spesifikasi pemerintah, itu berada di bawah standar produk Pertalite. Para pelaku mengeruk untung Rp1.000 per liter, 3 kali lipat lebih besar dibandingkan penjualan Pertalite murni. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipala Paharahap, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 terdakwa anggota TNI dalam kasus penembakan bos rental di res area tol kilometer 45 tol Jakarta-Tangerang hari ini menjalani sidang tuntutan. Sidang tuntutan digelar secara terbuka di Pengadilan Militer 208 Jakarta dipimpin oleh Hakim Ketua Letkol CHK Arif Rahman. Ketiga terdakwa yakni Klasi Kepala Bambang Apriatmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin memiliki peran berbeda dalam kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil, dan melukai rekan Ilyas Ramli Abu Bakar. Bambang dan Akbar didakwa pasal pembunuhan, Rafsin didakwa pasal penadahan. Kami akan ajak Anda war takjil atau berebut takjil di tempat jual kolak di Mangga Besar, Jakarta Barat yang viral di media sosial. Hanya dalam waktu 2 jam, hampir 500 porsi kolak ludes terjual hingga meraup keuntungan Rp9 juta per hari. Pemirsa, bulan puasa tidak lengkap kalau nggak ada yang namanya kolak. Kira-kira apa sih yang membuat mereka rela antri berjam-jam untuk mendapatkan kolak? Langsung aja yuk kita tanya. Fenomena war takjil atau berebut takjil saat Ramadan seolah menjadi tradisi. Di Mangga Besar, Jakarta Barat ada kolak viral yang diburu pembeli setiap hari khusus di bulan suci ini. Pembeli bahkan rela antri berjam-jam. Pembelinya pun datang dari berbagai kalangan, bukan hanya umat muslim. Dari Instagram. Baru tahun 2025 ini sih, cuma katanya udah dari 2023 kan bukanya. Dibanderol harga Rp20.000 per bungkus, kolak viral ini ternyata sudah ada lebih dari 20 tahun. Warisan kuliner dari 3 generasi keluarga. Saking larisnya, dalam sehari keuntungannya bisa mencapai Rp9 juta. Makasih ya Pak. Nah pemirsa, akhirnya setelah 2 jam antri saya dapat kolak viral ini. Oh ya, bagi kalian yang tertarik langsung aja datang ke sini ya, dan harus siap-siap antri. Dari Jakarta, Fitri Ramadhani, Dia Setiawan melaporkan. Sinetron garapan MNC Pictures Mencintaimu sekali lagi gelar syukuran di Movieland Lido Bogor sebagai lokasi syuting terbaru. Sinetron yang menghadirkan cerita penuh emosi dan kejutan mengambil lokasi syuting baru di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Movieland Lido yang berada di KEK MNC Lido City Bogor menjadi pilihan karena memiliki setup yang mendukung pembuatan sinetron milik MNC Pictures ini. Sinetron yang dibintangi artis Heiko van der Wegen, Jonas Rivano, dan Miller Khan ini akan hadir di RCTI setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat.